Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya. Namanya siapa? Nama saya Pak Muhammad Ayub Daris. Muhammad Ayub Daris. Jadi panggilannya atau sapaannya yang mungkin enaknya Eh, gimana? Kalau sering disapaan itu Ayub, Pak. Ayub ya. Iya, Kalau mau nanya dipanggil apa? Ayub saja. panggil Ayub saja. Oke, jadi saya panggil Ayub. Kalau Bapak namanya Fauzan, nanti Ayub bisa panggil saya Pak Fauzan. Gitu. Jadi gimana hari ini? Apa saja yang saya lakukan? Eh, Kalau hari ini Pak, tadi dari kampus Pak. Oh, dari kuliah. kampus. Iya, Dari kuliah ya? iya. Kuliahnya di mana? Di UNM Pak, UNM. kuliah profesi pendidikan guru Pak. Oh, anak PPG. Iya, Pak. Oh, PG jurusan apa tadi? Jurusan IPA. Jurusan IPA. Jadi nanti mau jadi guru IPA ya? Iya Pak, jadi calon guru IPA Pak. Gimana PG-nya? Ada kendala atau Kalau di proses PPG-nya Pak, ya terkendala ini sih Pak. Sekarang banyak tugas yang saya belum selesaikan. banyak tugas ya? Iya. Oke. Kira-kira perasaan ikut PPG gimana? Bagus? Kalau perasaannya sih Pak, lulus sih alhamdulillah senang karena bisa bersaing dan bisa lolos ke tahap selanjutnya dan mengikuti proses perkuliahannya sih Pak, alhamdulillah. Cuman ya sekarang lagi banyak pikiran yang mengganggu sih Pak itu ini. Ya, kalau PPG dibandingkan dengan jurusan satunya gimana? Cukup beda sih Pak, bagaimana S1 dengan PPG kita jauh lebih banyak diskusi yang bagaimana kondisi di lapangan dengan teori yang kita, kalau dulu kan Pak sering bahas teori, ya sekarang sudah digabungkan antara teori dan praktiknya karena sekarang kita langsung turun lapangan Pak, jadi kita bisa bedakan rasanya gimana rasanya kita mengajar secara langsung dan eh, kesenjangan apa yang mungkin terjadi antara teori yang kita pelajari sama bagaimana kondisi di lapangan. Oke. Jadi kalau selain dari kuliah-kuliah saja apa biasanya aktivitas dari Ayub yang sering dilakukan? Kalau aktivitasnya sih Pak, saya sebenarnya sering main badminton sih Pak. Oh, sering Cuman sering olahraga berarti? iya, cuman sekarang beberapa bulan ini saya jarang banget Pak. Oh, sudah mulai jarang. Iya, karena tahu saya kenapa ini sekarang Pak juga. Saya bingung bagaimana mendeskripsikan eh, diriku ini kenapa sekarang. Itulah mungkin ada masalah ya atau ada Iya, beban mungkin. mungkin saya Oke. Jadi kita bahas dulu ya, menjelaskan dulu kegiatan kita, ya, kegiatan kita bersama pada hari ini. Ya, mungkin sebelumnya ya sudah pernah ikut kegiatan seperti ini atau proses konseling seperti ini? baru pertama ini. Baru pertama ya? Iya, baru pertama. Oke. Jadi kegiatan ini kalau di BK mungkin dinamakan dengan konseling individu, di mana di dalam proses konseling ini Bapak akan menjadi penerimamu. Maksudnya nanti kamu bisa silakan menyampaikan atau bisa bercerita, mungkin mau curhat juga silakan, mau bercerita juga silakan, mau masalahnya apa saja. Ya, jadi dalam proses konseling ini Bapak akan mendengarkan kamu, membantu kamu dan memandu kamu. Ya, baik itu masalahmu, ya terserah apa saja, mau masalah kehidupan ataupun masalah studimu, masalah keseharianmu. Jadi nanti Bapak akan bantu, akan mendengarkan. Silakan mau curhat juga silakan. Dan jangan takut ya, sampaikan saja, karena di BK kita punya prinsip yang namanya prinsip kerahasiaan. Jadi apa saja yang kamu sampaikan yang akan kita bahas dalam proses konseling ini, itu tidak akan disampaikan kepada orang lain, ya, tidak akan disampaikan, dan ini bersifat rahasia. Jadi cuma kita berdua saja yang tahu. Jadi saya akan menjaga rahasia Ayub. Silakan sampaikan apa saja, ya, Bapak akan dengarkan dan akan membantu kamu selesaikan apa yang menjadi masalahmu, apa yang mengganggu pikiran kamu, pikiran Ayub selama ini. Nah, silakan ceritakan
masalah apa saja yang dialami oleh Ayub? Kan Pak, sekarang saya sudah selesai satu dan sekarang masih proses perkuliahan yang tadi disampaikan. Sekarang proses pendidikan profesi guru, saya jurusan IPA dan nantinya insya Allah dari calon guru IPA. Ya, ini Eh, Cuman Pak, dari proses sekarang ini saya lagi ini Pak, lagi fase takut-takutnya Pak, takut tentang masa depan saya Pak, bagaimana nanti sebagai calon guru melihat kondisi guru yang saat ini di Indonesia ya. Bagaimana nih Pak, eh, cukup rumit permasalahan persoalan guru di Indonesia, dan juga masa depannya guru seperti apa nanti ke depannya Pak, itu cukup mengenaskan kondisinya sekarang kalau saya lihat Pak, dan itu cukup mengganggu saya karena Pak, setiap saya sendiri itu ketika itu pada saat itu muncul, yang kadang saya sudah rencana mau kerjakan tugas ini, mau kerjakan tugas ini, dan selesaikan tugas-tugas ini. Kadang kalau saya sendiri, itu sering muncul perasaan itu dan membuat saya tidak bisa mengerjakan tugas saya, Pak. Dan kayak malas, nggak ada pikiran untuk kerjakan tugas, padahal saya sudah rencanakan kerja tugas, padahal sudah saya planning, Pak. Sudah saya susun, saya kerjakan tugas ini, baru saya kerjakan tugas ini, saya tugas ini. Tapi kalau sendiri, Kak, muncul perasaan itu, jadi Kak, orang yang malas, tidak bisa bekerja, enggak, kayak enggak tahu tak bisa apa Pak, enggak bisa bekerja semua tugas, karena takut sekali Kak, kurasa Pak, itu dengan kondisiku sekarang tentang masa depanku, karena eh Allah bagaimana nanti saya akan bagi eh semua kebutuhan-kebutuhan, apalagi sekarang kan angka rupiah sekarang dan Pak, deh rendah sekali nih Pak dibanding dolar. sekarang, dibanding dolar sampai 18.000 sekarang Pak. Dan itu cukup eh masalah juga kan buat guru yang pendapatannya mungkin hanya berapa, apalagi belum terangkat sekarang tuh Pak. Dan meskipun sudah terangkat mungkin masih banyak kebutuhan-kebutuhan nanti yang akan datang, bertambah kebutuhan anak, kebutuhan istri. Ah, banyak sih Pak, cukup itu. Nggak tahu Kak, bagaimana sekarang Pak? Ini rumit sekali ya, kira. Iya Pak, Jadi kalau kita fokuskan mungkin permasalahan Ayub, yang Bapak tangkap permasalahan Ayub itu mungkin eh, berputar pada masa depan Ayub terkait dengan karirnya ke depan dia menjadi guru, karena Ayub mengikuti PPG jadi nantinya akan menjadi guru, dan Ayub mungkin mengalami kecemasan ya, atau mengalami ya orang bilang mungkin overthinking iya itu ya, Pak. kecemasan yang berlebihan pada sesuatu yang belum terjadi, Iya. sesuatu yang belum dihadapi. Nah, kira-kira apa pikiran Ayub yang muncul ketika mengalami perasaan ini? Kalau pikiran itu datang Pak, kalau kayak cemas Kak, takut Kak, kayak malas kok, nggak nggak ada yang saya kerjain tugasku, eee, nggak ada kegiatan nggak ada kegiatan yang bisa saya lakukan, kecuali mungkin main HP, scroll, baring, dan kelupakan semua tugas yang sudah saya rencanakan untuk kerja, tugas-tugas itu, nggak ada yang bisa saya kerjakan. Oh kenapa gitu? Oh iya, jadi kalau kita identifikasi permasalahannya Ayub ini sudah sampai mengganggu pada aktivitas ya, mengganggu aktivitasnya, mengganggu belajarnya, bahkan sampai menghambat tugas-tugas ya, Iya, yang seharusnya mungkin sudah dikerjakan jadi malas dikerjakan. Jadi kira-kira mungkin ketika Ayub sedang melakukan sesuatu atau sedang beraktivitas atau mungkin sedang kuliah, bagaimana ketika terjadi perasaan ini atau muncul tiba-tiba perasaan ini atau pikiran ini, apa yang akan Ayub lakukan? kalau kuliah Pak, nggak sering muncul itu perasaan Pak, karena mungkin banyak aktivitas sosial yang bisa saya lakukan, dan tahu
Itu perasaan begitu Pak, datang pada saat sendiri. Kalau saya mungkin dengan orang-orang lain, banyak orang di tempat yang bisa bertemu dengan orang, itu enggak datang nih Pak. Cuma kalau saya lagi sendiri di kamar atau lagi di tempat yang mungkin sepi, saya sendiri di situ di waktu mungkin yang sepi saya sendiri, sering muncul perasaan-perasaan itu Pak. Sering ganggu, bahkan mengganggu, kadang-kadang tiba-tiba muncul ya. Iya Pak. Oke, kira-kira kalau kita katakan ini adalah pikiran negatif yang muncul depan Ayub ya, yang muncul di pikiran Ayub berkaitan dengan masa depannya yang masih tidak jelas ya. Jadi Ayub takutnya nanti ketika menjadi guru ya ada banyak beban-beban atau masalah yang akan datang ya, dari kalau melihat dari fenomena sekarang ya, dari mungkin penghasilannya bisa tidak mencukupi atau permasalahan lainnya. Oke, coba Ayub pikirkan kira-kira menurut Ayub apakah selama ini ada guru yang gagal? Apakah selama ini guru-guru atau guru yang Ayub ada yang gagal, ada yang sukses? Kalau itu sih Pak, ada sih tahu, ada yang gagal, maksudnya sampai usianya itu kalau mengulang itu, yang ada yang belum terangkat sampai mungkin sudah hampir pensiun Pak, belum terangkat. Nah, cuman ya ada juga beberapa guru yang alhamdulillah saya lihat kebutuhannya, yang saya lihat sih Pak, kebutuhan yang alhamdulillah bisa mencukupi. Nah semua banyak juga sih, cuman ya mungkin Pak ada juga yang gagal kan, yang sukses sih. Ya, jadi guru-guru hari ini kalau di mata Ayub, apakah guru-guru hari ini itu tidak bisa sukses, tidak bisa atau selalu mengalami masalah? Dan yang kedua, apakah selain dari profesi guru dia tidak akan mendapatkan masalah? Apakah mereka juga akan santai saja? Ya, karena kalau kita bahas mungkin masalah ini itu bisa saja terjadi di profesi lain kan, tidak hanya guru saja, tapi juga polisi mungkin juga ya. Bahkan pejabat pun yang punya kuasa juga bisa mendapatkan masalah kan ya. Kira-kira kalau Ayu pikirkan, coba pikirkan, baru renungkan, apakah profesi yang lain juga tidak bisa mengalami masalah? Semua profesi Pak pasti akan mengalami masalah, ketidakjelasan mungkin karirnya, mungkin semua profesi pasti sih Pak. Ya ada mungkin profesi yang tidak mengalami masalah sih Pak. Ya pada akhirnya semuanya akan mengalami masalah kan. Iya. Ya, apalagi manusia kan pada akhirnya atau fitrahnya mungkin akan tetap melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna kan. Ya, apalagi kita bukan nabi ya, jadi pasti bisa saja salah. Jadi kalau kita bandingkan antara pikiran Ayub tadi ya, yang merasa bahwa guru itu masa depannya suram, kemudian itu mungkin masa depannya tidak jelas, apalagi kalau lihat hari ini, apakah dia juga tidak akan mengalami seperti itu? Semua akan mengalami masalah, cuman tidak semua guru akan menyebabkan masalah. Punya ada juga guru sukses. Ya Pak, ada juga yang sukses juga. Ya pada akhirnya itu tergantung pada orang yang melaksanakan kan. Iya. Jadi nanti itu tergantung pada pikiran kamu. Nah, coba kamu bentuk pikiran itu, coba kamu berubah tadi pikiran negatif yang tadi ya, guru itu tidak bersepakat dengan guru itu, atau ketika saya menjadi guru, ketika Ayub nanti menjadi guru ya, Ayub akan jadi bahwa masalah itu menjadi solusi, karena semua masalah tergantung pada yang menyelesaikannya nanti. Jadi mulai dari sekarang ya, Ayub itu baru pikirannya, perbaiki pikirannya, ganti agar rekonstruksi pikirannya agar tidak selalu berpikiran negatif pada masa depan ya, karena semua yang terjadi itu belum pasti. Coba pikirkan. Dan sekarang coba kita akan pikirannya, kira-kira pikiran yang baik atau pikiran yang positif tentang masa depan dulu. Sekarang saya lebih bisa berpikir bahwa ternyata pikiranku itu terlalu
terlalu overthinking ya Pak. Saya tidak bisa berpikir melihat eh, sudut lain sebagai seorang guru. Banyak guru yang sukses ternyata, banyak ternyata guru yang bisa mencukupi kebutuhannya, banyak guru yang bisa menghidupkan anak-anaknya. Berarti pikiranku jangan terlalu takut menghadapi ini Pak. Apa namanya, menghadapi masa depanku. Karena kalau setelah saya pikirkan baik-baik sekarang Pak, banyak di guru yang sukses ternyata, banyak juga guru yang bisa mencukupi kehidupan istrinya sama anaknya ternyata. Gitu ya. Jadi sudah dipahami ya permasalahannya. Sekarang coba kita latih ya, supaya nanti ketika kamu sudah selesai dari sini ya, kamu mungkin bisa mengatasinya sendiri. Coba kita latihan. Contoh misalnya kita buat rekayasa. Misalnya kamu sedang melakukan suatu aktivitas ya, atau misalnya kamu sedang kuliah nih ya, sedang memberikan kuliah, kemudian tiba-tiba perasaan negatif tadi atau pikiran negatif tadi muncul di kamu. Coba ganti pikiran itu, salah ya, kita ganti pikiran itu. Kalau sering muncul itu Pak pada saat saya sendiri, jadi kalau saya sendiri, saya kan lebih banyak memberikan afirmasi positif kepada diriku bahwa saya bisa sukses, saya bisa mencukupi semua kebutuhanku, saya bisa melewati semua tahapan tugas yang saya sedang alami sekarang. Sudah bisa ya? Iya. Jadi dari semua pembahasan itu tadi, dari kita melakukan eksplorasi masalah ya, kita mencari ke masalah Ayub ya, kemudian di sini terus menemukan titik terangnya, menemukan solusinya, bahwasanya pikiran negatif tadi Ayub harus dilawan dengan pikiran yang positif. Coba nanti ketika Ayub sedang ada tekanan ya, atau melihat mungkin ada berita-berita yang membuat semangat Ayub menurun ya, berkaitan dengan berita buruk, coba renungkan pikiran yang negatif dan pikiran yang positif, bahwasanya guru itu adalah masa depan bangsa, bahwasanya guru itu ya adalah penjaga bangsa. Gurulah yang akan mendidik bangsa. Kalau tidak ada guru, maka siapa yang akan mendidik bangsa kan? Ya, coba kamu nanti latih atau motivasi diri kamu sendiri kan, perbaiki pikiran negatif kamu agar tidak menjadi pikiran yang berlarut ya, yang bahkan sampai menjadi overthinking. Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Oke. Ya, mungkin cukup sampai sini dulu ya. Ya. Jadi nanti kalau bisa kita akan melakukan pertemuan lanjutan ya. Ya, mungkin di pertemuan yang berikutnya Ayub nanti kita coba komunikasi ya. Iya. Komunikasi bagusnya apa ya? Lewat apa? Kontak-kontaknya. Di WA saja mungkin. WA saja. Iya. Ya, nanti kita lewat WA, kita kontaknya, kita hubungi nanti Ayub, kita tentukan jadwal untuk pertemuan berikutnya ya. Iya. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, saya kira cukup sampai sini. Ya. Bagaimana perasaannya mengikut kegiatan? Alhamdulillah sekarang sudah cukup lega Pak, sudah merubah pikiran yang sebelumnya selalu negatif, sekarang bisa hadirkan pikiran-pikiran positif. Ya. Jadi kedepannya Ayub harus lebih berpikir positif lagi ya. Ya. Saya. Jadi kita tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Bismillah.